Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala juga kami pada malam ini dapat untuk membacakan dari dalam pelajaran sifat, dari dalam kitab pelajaran sifat 20. Inilah kitab sifat 20 beserta segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman sekalian itu dengan bahasa Melayu negeri di dalam beberapa jadwal yang ada di dalamnya, yang ringkas aturannya dan mudah dipahamkannya, dan tiada bosan mata melihat padanya terus, Insya Allah Ta'ala hati sekalian ilmunya, cahayanya, dengan taufik Tuhan Rabbul Alamin dan dengan berkat Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Diatur oleh hamba yang dhaif, Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Apallahu di Jakarta tahun Hijrah 1364. Maka diharap pada tiap-tiap saudara yang melihat akan ini kitab, jikalau ada salah hurufnya atau titiknya atau baris hurufnya, bahwa ia membetulkannya dengan yang shawab, yang kebetulan pada ulama, beserta ia mendoakan maghfirah bagi pengarangnya. Maka itulah pengharapan pengarang daripada sekalian saudara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Syahdan lagi sesungguhnya
nyata. Sesungguhnya nyata himpunan 50 Aqaidul Iman, himpunan 50 Aqaidul Iman itu di dalam kalimat syahadat yang pertama, maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang membaca padanya dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya, hingga sekalian makna itu di dalam hatinya hingga dapat tercampur cahaya rahasia makna dua kalimat syahadat. Darah dagingnya selamanya hidup hingga matinya dengan husnul khotimah. Dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24. Hurufnya ada 24 huruf. Di dalam sehari semalam ada 24 jam. Maka diharap ampunan Tuhan. Diharap ampunan Tuhan. 24 jam itu pada dosa 24 jam. Dan lagi dua kalimat itu ada 7 kalimat. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meluputkan 7 api neraka juga adanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat, kita akan coba menjelas dan menguraikan menurut petunjuk dan bimbingan dari Allah. Semoga kita dapat menemukan dan meniti jalan yang benar dan jalan yang lurus dalam pengawasan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan dulu kalimat La ilaha illallah. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat, di dalam kalimat yang kita baca itu yang bunyinya La ilaha illallah. Di dalam kalimat satu kalimat itu ada mengandung ini, ada yang tulisan yang kecil ini di ujung kalimat la dan kalimat ilaha, kalimat illallah, kalimat Allah. Nah, tulisan kecil itu yang mengandung arti bahwa la itu ada tulisan napi, ilaha itu mampi, illallah isbat, Allah itu ada tulisan misbat. Nah, di sini kita kadang-kadang banyak tidak mengerti, dan juga orang yang menyampaikannya
ataukah ada orang yang menyampaikannya, apa kita sendiri yang tidak mau mencari pelajaran dari kalimat la ilaha illallah itu, sehingga kita tidak dapat mengertikan ini kalimat la nafi ilaha itu mampi, illallah isbat, Allah itu isbat. Kalau menurut pengertian kalimat la nafi itu artinya kata menolak, la kata menolak atau tidak, la itu kan tidak. Ilah itu menunjukkan Tuhan, mampi, nanti dengan kata-kata tidak ditolak dan melainkan. Ilah itu tidak Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itulah nafi itu menolak, tidak ada Tuhan. Illallah itu isbat, Allah itu isbat, mengisbatkan, menimbulkan namanya Allah. Jadi illallah itu kecuali, itu mengisbatkan atau menimbulkan atau menampak. Kemudian Allah itu isbat itu nampak, timbul nama Allah itu timbul. Jadi ketimbulnya nama Allah itu nampak dan tengok dengan mata kepala dan bisa dipikir oleh akal pikiran yang sehat, yang waras, dan bisa dirasakan ya menurut hati yang paling dalam, yang hati yang ada pimpinan nur hidayah. Maka itu nampak jelas kalau nimbul nama-nama Allah itu, nama kebesaran Allah, nama keagungan Allah. Jadi yang kalimat Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Jadi kalau kita menolak lagi dari kalimat ini, mentolak lagi dari kalimat ini, la ilaha, la itu tidak ilaha itu Tuhan, jadi tidak ada Tuhan. Jadi kalau tidak ada Tuhan, yang maksud daripada kalimat Tuhan itu kalau di dalam kajian sifat 20 ilaha itu ada 6 sifat di dalam kajian sifat 20. Sama, basor, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini kita kembali kepada kajian sifat 20. Jadi kita buka dulu di pengertian kalimatnya di bawah. Jadi di bawah ini ada mengatakan la muharriku, artinya tiada yang menggerakkan. Jadi muharrika, tiada yang menggerakkan, arti tiada yang bergerak. Ini berarti kan yang bergerak seperti kita bisa bergerak dan diam. Dan gerak itu kan tidak bergerak dengan sendirinya, pasti ada yang menggerakkan. La muharrik, jadi tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menggerakkan. Kita bergerak, siapa yang menggerakkan kita? Kalau kita dewek yang bergerak, berarti kita punya kemampuan, punya kekuatan. Tapi kalau kita bergerak dengan pertolongan Allah, atau dalam tolongan Allah kita bisa bergerak. Artinya dalam kekuasaan dan ketentuan Allah. Itu sesuatu yang dijadikan oleh Allah itu sudah ada takdirnya untuk bergerak dan diam. Itu kita rasa dengan pertolongan Allah. Tapi kita ini kebanyakan tidak mengerti atau kurang memahami
tentang pertolongan Allah Ta'ala. Seperti kalimat pertolongan kita dalam sholat sembahyang, dalam sholat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat keberapa itu di dalam sholat surah Fatihah? Kalimat iyyaka na'budu iyyaka, kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Nah, ini sebenarnya kajian dari kalimat ini sudah masuk syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Kalau dikatakan hakikat, kita kaji dulu kepada hakikat. Jalankan dulu pemikiran kita, pikiran kita itu kepada ini. Kita ini bergerak ini digerakkan atau kita bergerak dewek. Kalau kita bergerak dewek berarti kita mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan. Tapi kalau kita itu digerakkan, nah digerakkan kalau kita tuh rasa itu bergerak dan diam itu, gerak itu digerakkan dan diam itu didiamkan itu. La musakinah, tiada yang mendiamkan, jadi bergerak dan diam itu kan tidak ada yang menggerakkan, dan tidak gerak dan diam itu datangnya dari Allah. Gerak diam itu milik Allah, nyata kepada diri kita. Kitanya sebagai hambanya, sebagai manusia kan itu sebagai hambanya. Apabila hambanya itu senantiasa dalam pertolongan Allah, senantiasa dalam kekuasaan dan pengawasan Allah, jadi kita senantiasa merasakan bahwa diri kita itu datangnya dari Allah, adanya di alam dunia ini dengan Allah, bergerak dan diam ini dengan pertolongan Allah. Jadi kita dapat merasakan, nah kita untuk menimbulkan rasa ini, Allah itu mengirim dalil-dalilnya banyak di alam ini, dalilnya terutama untuk diri kita ya, supaya kita tuh timbul rasa dalam diri kita. Melihat seorang bayi itu yang baru lahir, matanya ada, mulutnya ada, telinganya ada, kaki tangannya ada, tapi kakinya belum bisa bergerak, tangannya belum bisa megang. Nah, dengan gerak kaki tangan dan tangis yang ada, nah itulah muharrik. Nah, tiada gerak, tiada yang menggerakkan. Itu illallah muharrik kulli syai'in. Hanya Allah yang menghendaki. Hanya Allah yang menghendaki. Nah, jadi dalam gerak dan diam itu kan bayi itu kan tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat. Nah, itu karena apa? Karena menunggu apa? Ada yang ditunggu dari Allah. Si bayi itu pasti ada yang ditunggu dari Allah. Nah, itu menunggu pertolongan dari Allah. Menunggu pertolongan dari Allah ini berjalan prosesnya. Di situ kita bisa melihat proses itu dengan berangsur-angsur. Ada penglihatan, pendengaran, itu kan didatangkan sedikit demi sedikit sampailah 40 hari bisa mata melihat, telinga itu dia mulai senyum. Kapan dia mulai senyum, agak dia senyum, dia ketahuan, itu berarti sudah berjalan proses. Nah, inilah pertolongan Allah yang tidak kita rasakan, tidak kita terima. Nah, illa isbat, ini sudah nampak kan, isbat menimbulkan bahwa Allah itu kuasa, Allah itu menentukan, Allah itu mengetahui, Allah itu hidup, Allah itu sah. Kekuasaan dan Allah itu nampak pada ini nanti katanya kalimat la ilaha illallah itu berjalan.
jadi bangsa. Jadi illallah, kecuali nampak Allah yang menurunkan, kecuali Allah yang menjaganya, kecuali Allah yang melindungi. Dan Tuhan, sangatlah sampai sekarang kita bersak duduk ini, kita sendiri tidak merasa kepada manusia, tidak merasa. Semoga kita dibukakan Allah hati untuk memahaminya. Nah, untuk ini cukuplah sekian dulu sebagai pembuka untuk kajian tauhid. Kajian tauhid ini ada dua macam. Ada tauhid usul, ada tauhid makrifat. Kemudian waktu berjalannya sudah hakikat makrifat. Moga-moga Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.